Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah apa misalnya. Itu yang wajib kita junjung tinggi. Adapun perkataan ulama, kalau bertentangan Quran, arti tolak semuanya. Siapapun dia orang. Itu harus ingat itu. Quran dan Sunnah lebih tinggi dari semua yang ada. Ini wahyu Allah. Ada ulama sebesar apapun, kalau menyalahi Quran Sunnah wajib kita tolak. Itu nas. Ente betul mengatakan kita harus ikut Rasulullah, tinggalkan ulama yang salah itu. Betul memang, cuman Anda salah lahir, Pak. Anda salah lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada dan siapapun Anda, saya tak lupa untuk selalu mendoakan teman-teman semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan tentunya semoga kita senantiasa semuanya, selamanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita dengar di awal ceramah dari senior Wahabi, senior Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Yazid, Pak Yazid Jawas. Beliau menyemangati jamaahnya untuk selalu kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah ala fahmis salaf, untuk memahami agama ini sesuai dengan pemahaman para salaf. Jadi siapapun ulama, sebesar apapun ulama, jika menyelisihi terhadap Al-Quran, menyelisihi terhadap Sunnah, menyelisihi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib ditolak. Sepintas kata-kata ini memang tidak ada salahnya, bagus itu. Jika terjadi perbedaan antara ulama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang akan kita dahulukan? Asalkan orangnya tidak gila, pasti mereka akan mengatakan tentunya akan mendahulukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebesar apapun ulama itu. Cuman begini Pak, itu kan Anda namanya menggiring seakan-akan ulama itu membuat hukum, memutuskan hukum, istimbat hukum, kemudian dicetuskan menjadi sebuah produk hukum. Berarti keputusannya itu menyalahi terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyalahi terhadap Sunnah, menyalahi terhadap Al-Quran. Nah, ini akan memberikan, menanamkan pemikiran yang punya sangkaan buruk terhadap ulama, bahwa apa yang disampaikan oleh ulama itu adalah menabrak Al-Quran dan menabrak hadis. Jadi ini Anda berarti menanamkan pikirannya di dalam pikiran jamaahnya. Anda menanamkan di dalam pikiran jamaahnya bahwa ulama itu menyalahi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Padahal Pak ya, padahal yang namanya produk istimbat hukum itu tentunya mesti ulama itu berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena memang tidak ada dalil qat'inya di situ. Bukan berarti itu kemudian menabrak Al-Quran, menabrak Sunnah. Tidak. Semuanya itu istimbatnya dari Al-Quran, dari hadis. Nah, karena pemikiran dan metode yang berbeda-beda, maka ulama pun akan berbeda-beda dalam memutuskan hukum, Pak. Bukan berarti ini menabrak Al-Quran, ini menabrak Sunnah. Ulama sebesar apapun menabrak Al-Quran dan Sunnah harus harus kita tinggal. Betul itu memang. Cuman masalahnya Pak Yazid Jawas ya. Cuman masalahnya, jika Anda menggiring jamaah seperti itu pemahamannya, seakan-akan itu pendapat Anda yang benar. Hanya pendapat Anda. Ente betul mengatakan kita harus ikut Rasulullah, tinggalkan ulama yang salah itu. Betul memang, cuman Anda salah lahir, Pak. Anda salah lahir. Seharusnya Anda lahir di zaman sahabat, sehingga Anda itu tahu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, sekarang Anda keluar memahami Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Salaf di sini yang dimaksud oleh Anda itu adalah sahabat. Ya,
Nah, kira-kira Anda itu tahu terhadap pendapatnya sahabat, misalnya ayat ini begini menurut sahabat seperti ini, hadisnya begini menurut sahabat seperti ini. Anda dan jamaahnya tahu, Pak. Padahal apa yang Anda pahami semuanya harus melalui dari guru Anda, guru Anda, guru Anda, guru Anda. Ini namanya harus melalui ulama. Dan itu mesti terjadi perbedaan, Pak. Bukan berarti yang berbeda dengan Anda atau berbeda dengan saya semuanya adalah salah dan itu menabrak Al-Quran, menabrak Sunnah. Ini penanaman yang nggak benar, doktrin yang tidak benar terhadap jamaahnya seperti ini, Pak. Jadi tidak salah Anda mengatakan bahwa kita itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat, sesuai pemahaman salaf. Tetapi saya sarankan lagi, saya tekankan lagi bahwa Anda itu sebenarnya salah lahir, Pak Yazid Jawas. Bukan sekarang. Kalau sekarang mau tidak mau Anda harus ikut guru-guru Anda untuk tahu pendapat sahabat. Itu pun pendapat sahabat itu mutawwan, Pak. Pendapat sahabat itu tidak mutawwan. Kita harus memahami pemahaman sahabat melalui dari tabi'in. Kita harus memahami pemahaman tabi'in dari tabi'in. Tabi'in dari murid-muridnya sampai sekarang, Pak. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab-kitab itu. Dan kitab-kitab yang ditulis ulama itu semuanya, Pak, dari gurunya ke gurunya ke gurunya, Pak. Ya. Jadi tidak bisa Anda langsung mengatakan kita harus mengikuti sahabat. Emang sahabat tulis kitab apa, Pak? Saya ingin tahulah orang-orang Wahabi ini yang selalu mengatakan kuar-kuar itu bahwa dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kembali ke Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Ulama yang salah kita tinggalkan. Jadi anggapan mereka ulama salah itu tinggalkan. Saya ingin tahu, jangan jauh-jauh dalam masalah ubudiyahnya saja, di awal-awal saja. Saya ingin tahu dari wudhu dan sholatnya sesuaikah dengan pemahaman sahabat. Di kitab apa, tertulis di kitab apa pemahaman sahabat yang menerangkan masalah wudhu dan sholat itu. Jangan pakai pendapat ulama, langsung hadis dan pemahaman sahabat, langsung Al-Quran dan pemahaman sahabat. Saya ingin tahu, Pak. Pak Yazid Jawas itu kan sudah seniornya itu, sudah saya ingin tahu itu. Jadi dari wudhu sampai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya itu dijelaskan dengan Al-Quran dan hadis ala fahmis sahabat, dengan pemahaman sahabat. Ya, Pak Yazid Jawas, ulama ini dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu sudah sesuai dengan metode-metode yang dicanangkan oleh imam-imam mazhab kita. Ini begini rumusannya, kaidahnya seperti ini kaidahnya. Jadi ayat ini, hadis ini, maka produk hukumnya diteruskan seperti ini. Nah, semua produk hukum yang diputuskan oleh ulama, Pak, itu semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sekali lagi, contoh, Imam Syafi'i rahimahullah memfatwakan di dalam kitabnya Uhibbu lau quri'a indal qabri. Saya senang apabila dibacakan Al-Quran di kuburan. Kemudian Ibnu Taimiyah juga memfatwakan sampainya pahala Al-Quran bacaan terhadap mayit. Ibnu Qayyim muridnya juga demikian, meriwayatkan beberapa asar, beberapa riwayat yang menyatakan sahabat itu membaca Al-Quran di kubur, bahkan berwasiat untuk dibacakan Al-Quran di kuburannya. Nah, begini pertanyaannya. Jika Anda mengatakan bahwa siapapun ulama yang menyalahi terhadap Rasul, maka harus ditolak. Intinya ulama-ulama tersebut menurut pemikiran Anda menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu berarti ketiga ulama ini, Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim menyebarkan bid'ah kesesatan, begitu, Pak. Kalau kami hanya mengikuti fatwa mereka, misalnya kami mengikuti fatwanya Imam Syafi'i misalnya, Pak, terus kami dianggap ahli bid'ah karena membaca Al-Quran di kuburan. Terus yang memfatwakan dianggap ahli apa, Pak? Seharusnya yang lebih besar dosanya yang memfatwakan, begitu. Ya, Pak. Nah, sekarang contoh, ketika Anda berbeda dengan teman-teman Anda, ketika Anda berbeda dengan ulama-ulama Anda di Arab Saudi, misalnya Anda, Pak Yazid Jawas, mengatakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa sahabat tidak pernah mengarang salawat sendiri. Satu. Yang kedua, Anda juga mengatakan bahwa tidak ada dasar, tidak ada dalil bahwa bersedekah di hari Jumat itu ada fadilahnya. Tidak ada dalil. Tidak pernah dicontohkan oleh sahabat bahwa sahabat ini bersedekah di hari, mengkhususkan hari Jumat untuk bersedekah. Nah, ternyata ketika diselidiki, setelah diteliti ternyata ada, Pak. Nah, ini apa namanya? Anda itu berbohong atau gimana kalau seperti ini, Pak?
Jadi memang betul ulama itu jika salah ya ditolak. Apalagi Anda, Pak, dan teman-teman Anda orang Wahabi itu wajib itu ditolak.